Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat sore kawan pajak. Nah, di sini saya Nurlita dari KPP Pratama Denpasar Timur sebagai penyuluh. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Ramdi dari KPP Pratama Badung Selatan. Hari ini kita akan membahas mengenai yang baru dari DJP, yaitu tentang Cortex. Jadi sebenarnya Cortex itu apa sih? Kita akan bahas bersama narasumber kita. Kemudian kenapa ada Cortex ini nanti juga akan kita bahas di podcast kita kali ini. Oke, jadi selamat sore Mas Ramdi. Selamat sore Mbak Rita. Jadi sebenarnya Cortex ini apa sih? Kenapa DJP membuat pembaruan tentang Cortex ini? Isinya tuh apa aja? Bisa dijelaskan mungkin sama kepada kawan pajak. Baik, Cortex itu dari artinya ya, ada core dan text. Oke. Core of the core itu inti dari intinya itu terkait dengan aplikasi inti pajak. Text itu pajak, core itu inti. Kemudian itu berasal dari kata Cortex Administration System. Kalau dulu kita sebut-sebut citas gitu. Oke. Nah, sekarang kita citas sebut atau cetas ya sebenarnya? Cetas ya. Citas Oke. ya, Cortex Administration System itu dalam bahasa kita ya, sistem inti administrasi perpajakan. Siap. Nah, itu dimaksud untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi menjadi satu aplikasi inti. Oke, baik. Yang dulunya kita kenal ada aplikasi e-rec, e-billing, Enova, kemudian ada e-buport, e-filing, e-SPT, e-objection, IPBK. Nah, semua itu nanti dirangkum menjadi satu aplikasi yang terintegrasi yang kita sebut dengan Cortex. Oke, berarti nanti dari semua fitur yang ada di DJP online kayak misalnya e-rec, e-billing, e-filing dan lain sebagainya nanti akan dijadikan satu di Cortex ini. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian alasan apa sih yang mendasari kenapa kita harus beralih ke Cortex? Nah, itu alasannya tadi. Oke. Jadi sebelumnya kan banyak ya, ada Enova, kemudian ada e-billing, ada e-filing, ada banyak lah. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Jadi itu dirangkum menjadi satu probis. Kemudian karena banyaknya yang tadi itu membebani server. Oke. Ya, jadi Oke, baik. gitu ya. Oke, bisa di-cut nanti. Oke. Nggak perlu di-cut. Oke, jadi di sini kalau aku baca ya di sini ada keseluruhan ada 21 proses bisnis. Betul. Jadi hari ini kita akan bahas 5 proses bisnis dulu. Jadi ada 5 probis yang nanti akan terdampak langsung ke wajib pajak. Jadi diantaranya mungkin di sini ada registrasi atau pendaftaran, kemudian ada probis pembayaran, probis pelaporan SPT, kemudian ada probis taxpayer account management atau TAM, dan kemudian yang terakhir adalah probis layanan perpajakan. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih masing-masing ini tuh probis apa aja, membahas apa aja, dan isinya apa aja. Ini yang pertama kita ke probis registrasi kali ya. Kalau registrasi kan mungkin ada kaitannya dengan pendaftaran NPWP. Ya. Nah, kira-kira apa nanti di Cortex ini probis registrasi itu seperti apa? Ya, betul. Jadi Mbak Rita, ya ada 21 probis ya keseluruhan, tapi yang berdampak untuk wajib pajak ada 5 probis tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah probis registrasi. Probis registrasi nanti akan ada kemudahan dalam melakukan registrasi. Jadi borderless ya. Untuk registrasi dulu kita mesti ke KPP terdaftar misalnya. Nah, kemudian dengan adanya e-rec dulu kita bisa ke semua KPP. Sekarang tidak perlu e-rec, cukup Cortex saja dirangkum di situ. Kemudian ada kesederhanaan melalui NIK sebagai NPWP. Nah, ini sudah kita mulai dari awal tahun itu ya. Mengintegrasikan NIK menjadi NPWP atau kita pemadanan dulu. Nah, nanti ketika dia mendaftar, NIK itu adalah sebagai NPWP-nya untuk pribadi. Kemudian satu NPWP untuk satu entitas.
Jadi misalnya ada yang punya cabang gitu ya, ada yang perusahaan punya cabang, satu saja NPWP-nya, cabang itu diberikan NITKU namanya. Oke. NITKU itu adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oke, baik. Jadi NPWP-nya semuanya satu, NITKU itu melekat pada satu NPWP pusatnya. Oke. Jadi nanti semuanya melakukan pembayaran pelaporan adalah pusat. Oke. Gitu. Baik. Kemudian yang ketiga terakhir memudahkan wajib pajak dalam integrasi dengan DJP Single Digital Access. Akses digital dan sertal terintegrasi dalam akun wajib pajak dan didukung dengan fitur face recognition. Wow, canggih banget ya sekarang. Ada face recognition, oke. Oh, recognition ya. Face recognition ya. Ini banyak Oke. yang Inggrisnya nih. Oh, Jadi iya, iya. nggak ada lagi nanti permintaan sertal itu nggak? Oh, udah nggak ada Jadi, sertifikat digital. Nggak ada, Oke. sudah ada dalam sistem Cortex gitu. Oke, berarti nanti akan lebih praktis ya. Ya. Didukung dengan single identity number. Jadi Single identification number. identification number. Masih Oke. single ya Mbak. Baik. Jadi semuanya nanti akan pakai NIK, gitu Ya, kan? Oke. NIK. Nah, itu di proses bisnis registrasi. Kemudian untuk proses bisnis selanjutnya ada proses bisnis pembayaran. Berarti ini ada kaitannya dengan e-billing ya, Mas ya. Jadi untuk proses bisnis pembayaran ini nanti di Cortex akan seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan e-billing yang sebelumnya atau bagaimana? Iya. Jadi yang existing ya sebelumnya itu kita buat misalnya kita dapat 4 STP nih atau 5 STP, kita harus buat billing satu persatu. Kita harus tahu ketetapannya nomor berapa. Jadi kita input satu persatu billingnya, kemudian kita bayar secara parsial. Nah, dengan adanya Cortex ini kita bisa buat satu kode billing untuk beberapa jenis atau pembayaran. Oh, oke, baik. Jadi ada misalnya mungkin karena lupa ya, mungkin lupa ada 500 STP mungkin dia dapat misalnya. Misalnya Borongan karena dari lupa. 500 STP. Jadi cukup buat satu billing aja untuk melakukan pembayaran. Oke, berarti atas bisa semua tersebut. sekaligus dibayar semua STP. Iya. Oke, baik. Dengan satu billing saja. Baik. Oke. Jadi lebih praktis ya. Kemudian untuk saya dengar ada yang namanya deposit pajak ya, benar ya? Betul. Itu nanti deposit pajak tuh kayak apa sih, Mas? Jadi kayak apakah kita punya deposit di di Cortex itu, jadi kita bisa nyimpen uang di situ atau gimana? Ya, jadi deposit itu kita sama sih seperti e-money itu ya, kita deposit dulu seperti itu. Jadi kita bisa memproyeksikan berapa pajak kita setahun, kemudian kita isi depositnya nanti di Cortex. Nah, itu keunggulannya kita tidak akan terkena terlambat pembayaran. Oh iya, benar. Ketika kita membayar penuh dengan akun dengan deposit. Oke. Nah, deposit ini yaitu satu fitur baru yang mengakomodir pembayaran terlebih dahulu ya pada tanggal. Jadi misalnya kita terutang pada saat Mei ya, kita deposit pada saat Juni, kemudian ternyata kita bayarnya bulan Juli. Ya, tanggal pembayaran itu adalah tanggal Kita dia masukin deposit ya. tanggal Januari. Jadi iya. dia tidak akan kena terlambat pembayaran. Oh, iya, Tapi iya. terlambat lapor dia tuh. Oke. Iya, nggak salah sih sebenarnya. Oke, lumayan memudahkan ya deposit Ya. ini. Oke, baik, kita ke proses bisnis selanjutnya yaitu proses bisnis pelaporan SPT. Nah, kalau di DJP online itu kan ada e-filing, kemudian ada e-bupot, kemudian ada lagi nanti untuk PPN beda lagi, ada e-faktur. Nah, nanti di Cortex itu berarti akan dijadikan satu atau gimana, Mas? Ya. Seperti dari awal tadi ya, kita ini terintegrasi semua nanti. Oke. Dari semua pelaporan itu, yang EE itu terintegrasi. Jadi saya spill menunya ya, itu dia ada di teks di report tax return. Ya betul. Iya, kalau di apa Untuk namanya? pelaporannya di Cortex-nya tax ya? return semua.
tax return baik masa maupun tahunan maupun BPN, semua tinggal kita pilih terkait dengan apa yang kita mau laporkan. Oke, berarti semua pelaporan nanti di tax return itu ya? Tax return. Oke, kalau kemarin saya lihat di aplikasinya itu masih dalam bahasa Inggris ya Mas ya, tapi nanti mungkin akan dikembangkan untuk bahasa Indonesia, benar kan ya? Nah itu tadi kita bisa kalau mau coba-coba Oh iya tuh, benar juga. kalau mau coba-coba aplikasinya sekarang bisa kita daftar dulu di DJP Online. Oh iya, saya sempat lihat sih kemarin, udah sempat coba daftar juga, masih dalam bahasa Inggris sih. Nah, setidaknya bisa tahu ya. Nanti Ya, bisa kalau tahu. buat buku Ada gambarannya lah ya. withholding Slip. Withholding slip. Iya. Nah itu keren Oke, kan? oke. With dengan holding slip itu. Oke, baik. Itu untuk pelaporan SPT, jadi Ya. di tax return nanti ya. Oke, kemudian Tax return. ada lagi proses bisnis TAM. TAM ini singkatan dari Taxpayer Account Management. Nah, ini agak baru sih kalau buat saya. Ini isinya tuh apa aja sih, Mas? Tentang apa Taxpayer Account Management ini? Sebenarnya ini terkait dengan profil wajib pajak ya. Profil wajib pajak ini yang pertama menyajikan data dan informasi wajib pajak dalam satu aplikasi. Oke. Kemudian ada memberikan informasi perpajakan yang relevan seperti tarif bunga, kurs terintegrasi dengan BKF. Jadi misalnya dia mau konversi nih dari USD ke IDR, sudah ada nih tarifnya berapa. Kemudian dia mungkin kena sanksi, dia bisa ngecek apakah sanksi yang diberikan itu sudah benar dan sesuai dengan bunga, bunga sesuai kurs KMK atau tidak. Oh, Ya, kemudian ada beberapa fitur buku besar. Ini kita ini baru ya ada berarti ya? General Ledger. General Ledger. Ya, General Ledger. Jadi di sana ada akun debit kreditnya. Oke. Debit kredit. Jadi nanti, nah ya tadi deposit itu masuk di di kreditnya. Oke. Jadi dia sudah punya Berarti kayak kita punya balance di situ nah, lah. balance sheet ya. Kayak di buku Balance sheet. tabungan di bank gitu Nah kan. betul. Oke, Jadi oke. mungkin misalnya kalau depositonya lebih besar, jadinya dia ada kelebihan uang di sana, tapi tidak bisa dapat bunga ya kelebihan atas deposit tadi. Iya. Baru aja kepikiran mau nyimpen di situ kalau dapat bunga. Ternyata nggak ada bunga. Nggak ada Oke. bunga. Kita Baik. bukan perbankan, Mbak. Oke, baik. Dia memang ketentuannya seperti itu. Oke. Kemudian ini yang selanjutnya ada proses bisnis layanan perpajakan. Ini kayaknya ada hubungannya sama layanan edukasi dan layanan-layanan yang lain ya. Ya. Nah, coba dong Mas dijelasin ada layanan apa aja di Probis layanan perpajakan ini. Ya, yang pertama itu ada layanan edukasi. Yang existing sekarang kan kita harus bersurat nih kalau Iya. minta kelas pajak atau apa ini kita bersurat. Itu memakan waktu yang cukup lama lah ya. Iya. Nah nanti dengan adanya Cortex kita bisa minta langsung melalui Cortex tadi. Cortex kemudian berarti ini kalau bahasa Inggrisnya taxpayer service. Oh, taxpayer service. Oke. Di taxpayer service itu nanti kita bisa minta yang pertama layanan edukasi, reservasi kelas pajak, kemudian permohonan edukasi, dan kita bisa mengambil materi edukasi sesuai yang kita butuhkan. Oke, berarti kita Ada FAQ juga di situ. Oke, berarti kita nggak perlu lagi kayak ngechat ke KPP minta dong materi sosialisasi yang kemarin gitu, nggak perlu lagi ya? Nggak Kita perlu sih, tapi pasti tetap aja ngechatnya. Iya. Tapi di sana nanti sudah disediakan. nanti disediakan ya di sana. Iya. Oke, berarti kita Kemudian- bisa baca-baca sendiri. Betul. Oke, kemudian apa Kemudian lagi? ada layanan interaktif meliputi informasi perpajakan, pengaduan, saran dan apresiasi. Oh iya. Jadi misalnya ada mau melakukan pengaduan gitu, bisa dicari di taxpayer service tadi, atau layanan perpajakan ya, Iya. layanan perpajakan. Kemudian memberi saran atau mencari informasi. Misalnya nanti
Enova sudah nggak ada lagi Enova. Udah nggak ada lagi, nanti tax invoice kita maksudnya. Ada update gitu, ada update, ada nanti Informasi di situ ya. Ya. Kemudian yang terakhir, layanan administratif, menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan, dan menerima laporan produk layanan administratif. Oke, produk layanan administratif. Berarti mungkin kayak kalau kita di DJP online kita ngajuin EPBK, hasilnya itu mungkin ya bisa di-download di situ. Ya, di situ Oke. bisa mengajukan permohonan juga dari situ. Oke, baik. Oke. Nah, mungkin 5 probis itu aja kali ya yang bisa kita bahas sekarang. Mungkin nanti ke depannya akan lebih banyak lagi probis yang akan kita beritahukan kemudian. Oh ya, yang terakhir mungkin karena nanti tahun depan sudah implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP, mungkin kawan pajak jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK agar bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Jadi nanti kan kita pakai single identification number. Jadi kita pakai NIK sebagai NPWP. Jadi biar wajib pajak bisa menggunakan layanan di Cortex itu tadi. Kayak gitu. Itu aja kali ya mungkin pesan sponsornya. Nah, sebelum kami akhiri podcast ini, kami ingatkan untuk kawan pajak agar sering-sering mengakses informasi dari kantor pajak di laman DJP online, atau mungkin bisa ke akun sosial media kita di KPP Pratama Denpasar Timur atau KPP Pratama Bandung Selatan, bisa lewat Instagram atau Twitter atau mungkin lewat Facebook. Nah, nanti informasi akan kita share di sana semua. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Ramdi? Atau bisa juga lewat WA ya? Kita chat langsung ke KPP-nya untuk permintaan informasi atau pertanyaan dan yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Ya, itu tadi sebelum kita akan launching itu ya, e-test. Launching. Forgive my pronunciation, yes. Saya terpaksa bahasa Inggris setelah Cortex ini. Enggak apa-apa, Mas. Ya, jadi nanti kan akan kita mulai nanti kemungkinan di tahun depan ya, di Januari tahun depan. Jadi silakan dimanfaatkan simulatornya di DJP Online itu, supaya kita sudah bisa mengenal menu-menu atau fitur-fitur baru di Cortex. Setidaknya kita mengenal dulu bagaimana supaya kita bisa memiliki insight. Gambaran ya. Gambaran lah ya. Gimana sih bentuknya nanti Cortex itu? Atau bisa buat POV nanti. Oke. Baiklah, akhir kata terima kasih kawan pajak yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Kami undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.